Ini dinobatkan sebagai media sosial yang paling sering digunakan untuk melakukan perundungan atau bullying secara online. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Elelipia Limo, Papua Pegunungan terlibat kericuhan setelah sempat buron dan viral di media sosial terkait penganiayaan dan ujaran kebencian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ayu Herunisa dengan NIM 2413040005. Di sini saya akan membuat video untuk ujian mata kuliah literasi kewarganegaraan dengan tema rendahnya toleransi di media digital. Selamat menonton. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Platform digital memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengekspresikan pendapat. Namun, di balik munculnya manfaat tersebut, muncul berbagai permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan, seperti cyberbullying, rasisme, dan intoleransi. Berbagai kasus menunjukkan bahwa ruang digital tidak selalu menjadi tempat yang aman. Banyak individu menjadi korban penghinaan, ujaran kebencian, diskriminasi rasial, hingga perundungan yang dilakukan secara daring. Fenomena ini bukan hanya berdampak pada korban secara psikologis, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara lebih luas. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui media digital seperti media sosial, aplikasi pesan, ataupun platform online lainnya. Bentuknya dapat berupa penghinaan, penyebaran fitnah, ancaman, hingga pelecehan verbal yang dilakukan secara terus-menerus. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan tingginya penggunaan media sosial di kalangan remaja dan masyarakat umum. Dalam banyak kasus, pelaku merasa lebih bebas melakukan kekerasan verbal karena identitas mereka dapat disembunyikan di balik layar digital. Selain cyberbullying, video ini juga menunjukkan adanya kasus rasisme dan intoleransi. Rasisme merupakan tindakan diskriminasi terhadap seseorang berdasarkan ras, suku, atau warna kulit. Sementara, intoleransi muncul ketika seseorang tidak mampu menghargai perbedaan pandangan, budaya, agama, maupun identitas sosial orang lain. Masalah ini dapat memicu konflik sosial, perpecahan masyarakat, bahkan kekerasan antar kelompok ketika ujaran kebencian dan diskriminasi terus berkembang di media sosial. Masyarakat dapat kehilangan rasa saling menghormati dan solidaritas sosial. Dampak dari cyberbullying dan rasisme sangat serius. Korban dapat mengalami stres, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, depresi, bahkan trauma berkepanjangan. Dalam beberapa kasus ekstrim, korban mengalami gangguan kesehatan mental yang berat akibat tekanan sosial di media digital. Selain itu, penyebaran konten kebencian juga dapat mempengaruhi generasi muda. Jika perilaku diskriminatif dianggap normal, maka nilai kemanusiaan dan persatuan dalam masyarakat akan semakin melemah. Permasalahan cyberbullying, rasisme, dan intoleransi menunjukkan rendahnya literasi kewarganegaraan di ruang digital. Literasi kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang untuk memahami hak, kewajiban, nilai demokrasi, serta tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Literasi ini juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menghargai keberagaman, dan menggunakan media digital secara tanggung jawab. Dalam konteks ini, banyak pengguna media sosial belum mampu menggunakan kebebasan berpendapat secara bijak. Kebebasan berekspresi sering disalahgunakan untuk menjabarkan kebencian, menghina orang lain, atau menyerang kelompok tertentu. Padahal, sebagai warga negara, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghormati hak orang lain, dan menciptakan ruang sosial yang aman serta inklusif. Kasus rasisme dan intoleransi juga bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Pada akhirnya, media sosial seharusnya menjadi ruang untuk membangun komunikasi yang sehat, bukan tempat untuk menyebarkan kebencian dan diskriminasi. Sebagai warga negara di era digital, kita memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman, menghargai keberagaman, serta menggunakan teknologi secara bijak dan beretika. Dengan meningkatnya literasi kewarganegaraan dan literasi digital, masyarakat dapat lebih kritis dalam menggunakan media sosial serta mampu menjaga nilai persatuan, toleransi, dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, kualitas sebuah bangsa tidak hanya ditunjukkan oleh kemajuan teknologinya, tetapi juga oleh sikap masyarakat dalam menghargai sesama manusia. Sekian video penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.